place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an Salam Planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di malam hari yang berbahagia ini, izinkan Tebrondol mengenalkan sebuah produk, yaitu adalah pupuk borat atau pupuk boron yang mengandung 46% B2O3. Salah satu pendatang baru di dunia perboratan Indonesia adalah merek dagang Daebak. Mungkin sekilas akan terdengar seperti bahasa Korea ya, tapi ada yang menarik harus kita ulas berkaitan dengan atau kita review berkaitan dengan pupuk borat dari Daebak, merek Daebak ini. Kalau biasanya kita ngomongin borat ataupun boron, merupakan pupuk atau pupuk boron ini adalah pupuk yang mengandung unsur hara boron yang diperlukan tanaman kelapa sawit itu dalam jumlah yang relatif sedikit saja, bahwa kebutuhannya hanya 50-100 gram per pokok per tahunnya. Untuk tanaman yang belum menghasilkan biasanya kita berikan di usia 12 bulan setelah tanam di lapangan. Kalau yang sudah panen ya tetap akan kita berikan, karena kembali lagi pentingnya unsur hara mikroboron untuk tanaman kelapa sawit kita. Selain untuk diferensiasi sel atau perpanjangan sel, kesempurnaan pembentukan pelepah, kemudian yang paling penting untuk tanaman yang sudah menghasilkan, salah satu faktor keberhasilan penyerbukan dalam hal ini adalah berat, yang berpengaruh terhadap berat tandan rata-rata atau BJR itu sendiri adalah penyerbukan itu sendiri. Ketika ngomongin penyerbukan, maka tidak terlepas dari lendir bunga kelapa sawit yang terbentuk sempurna. Ketika lendir di bunganya itu ada lendirnya, maka penyerbukan atau serbuk sari akan menempel sempurna dan terjadi penyerbukan yang sempurna. Maka BJR pasti akan meningkat. Oleh karena itu saya kenalkan salah satu pupuk pendatang baru ya adalah mereknya Daebak ya. Ini adalah pupuk borat dari Amerika yang didistribusikan oleh Petrotech Indo Engineering ini sendiri. Dan pada umumnya kalau kita ngomongin pupuk borat, biasanya dia adalah lembut, berwarna putih. Mungkin ada beberapa yang merek mahkota ada merah-merahnya, tapi ada yang sedikit berbeda dengan Daebak ini. Kita akan menimbang kelebihan dan kelemahan dari Daebak ini. Kalau kita melihat dari bentuknya adalah bahwa dia seperti seperti rock phosphate, lebih kasar daripada rock phosphate. Ini kalau melihat dari bentuknya, kalau memang kandungannya adalah 46% B2O3, maka bahwa ketika kita ngomongin borat biasanya pada tanaman yang belum menghasilkan rata-rata adalah diberikan pada pucuknya, atau misalnya pada pelepah, pada potongan pelepah bawahnya. Namun kalau melihat bentuk struktur yang ini seperti seperti ada kasar-kasarnya seperti ini, mungkin kalau bagi Tebrondol adalah sangat tidak direkomendasikan untuk pemberian melalui ketiak atau melalui pucuk yang kita taburkan lewat pucuknya itu tidak. Maka kalau mau menggunakan Daebak adalah tetap menggunakan dibenamkan pada daerah di piringan saja. Hal ini selaras dengan yang ditampilkan di kemasan Daebak 1 kg ini, bahwa penggunaan pupuk Daebak dapat ditaburkan di permukaan tanah. Ya wajar, karena dia memang kalau bentuknya biasanya kan bentuknya seperti tepung kayak gula halus banget. Gula halus, tapi bukan yang halus banget kayak untuk donat, bukan, tapi biasanya tepung yang halus. Namun kalau bentuknya seperti ini, maka lebih bagus adalah ditaburkan pada piringan saja. Nah, mengingat pupuk borat ini sangat penting, dan kalau melihat bentuk Daebak seperti ini, kalau saya melihat ada kelebihannya. Kalau kita ngomongin kekurangan Daebak, maka dia tidak bisa diberikan melalui pucuknya. Sementara kalau kita ngomongin meristematik pada tanaman kelapa sawit, bahwa borat adalah salah satu pupuk yang bisa diserap melalui pucuknya karena bahwa bersifat meristematik. Namun kalau Daebak seperti ini maka tidak bisa lewat pucuk. Nah, kalau kita melihat bentuk yang seperti ini, apakah bagus nih Pak Pandi? Saya kira ada kelebihan dari Daebak ketika dia seperti ini. Dalam kemasannya juga disampaikan bahwa Daebak ini adalah slow release dan memiliki bentuk yang agak besar, sehingga hal ini adalah memiliki keuntungan adalah sangat tidak mudah terbawa oleh aliran permukaan. Ini kalau gambaran Tebrondol seperti itu. Kalau melihat ini kemarin kita pernah mereview tanaman kelapa sawit yang kelebihan borat atau boron yang terjadi nekrosis seperti pembakaran. Ini mungkin pemberiannya tepat, tapi terbawa oleh aliran permukaan yang terkumpul pada satu tanaman. Ini juga akan menyebabkan nekrosis.
Sehingga dengan menggunakan daybug yang bentuknya besar-besar seperti ini ya, ini karena bahwa disampaikan memang tidak fast release tapi slow release, benar sekali. Sehingga kalau diberikan di piringan maka kemungkinan terbau akan sangat rendah. Apalagi dibenamkan mungkin akan sangat efektif lagi dibenamkan di sekitar piringan itu sendiri. Ini adalah kalau kita ngomong daybug ya. Dan sekali lagi mungkin menjawab pertanyaan dari sahabat The Brondol semuanya yang bicara tentang bicara tentang pupuk borat. Bapak ini contoh pupuk borat ya, ini contoh pupuk borat. Jadi yang namanya pupuk borat adalah pupuk yang mengandung rata-rata dalam 46% B2O3. Di sini ada kandungannya yang relatif tidak ini. Dan jangan lupa sahabat The Brondol semuanya, ketika membeli pupuk adalah membeli pertama kandungannya, yang kedua dilihat kemasannya. Kalau kita ngomongin kemasan dari daybug ini ada nomor pendaftarnya, nanti dicek aja di sini. Kemudian masa izin beredar sampai 2027 cukup panjang ya. Biasanya 2 tahun karena ini mungkin bentuknya seperti ini, maka izin beredarnya sampai 2027. Artinya bahwa fase penyimpanannya akan relatif lebih panjang dibandingkan beberapa pupuk yang lain. Kemudian bentuk warna abu-abu, benar sekali ini, besar-besar seperti ini. Jadi intinya kalau saya berikan kalau review melihat ini, salah satunya tadi saya sampaikan kelemahannya gede-gede sehingga tidak bisa diberikan lewat pucuknya. Nah, sehingga direkomendasikan melalui piringannya. Tapi kalau seandainya kita ini memang kelebihannya, yang pertama dia bentuknya malah besar, ini malah menurut saya ada kelebihannya. Jadi dia tidak mudah terbawa oleh aliran permukaan. Sehingga sahabat The Brondol kalau mau mencoba daybug silahkan saja. Itu silahkan saja, mau partai besar, partai kecil, monggo saja hubungi bagian pemasarannya. Dan sekali lagi tidak ada hubungannya dengan The Brondol nih, karena bahwa ketika daybug menghubungi saya sampaikan monggo saja kalau mau direview, kayak kenalkan kembali lagi. Ternyata ini adalah pupuk daybug yang menurut saya tadi menimbang kelebihan dan kelemahannya sangat saya sarankan, karena sekali lagi pupuk borat mungkin jumlahnya nggak banyak dan ini harganya sangat terjangkau sekali. Silakan hubungin bagian pemasaran. Sekali lagi, kalau masalah harga bukan urusan The Brondol tapi urusan bagian pemasarannya sendiri. Silakan yang mau berminat untuk menggunakannya. Sekali lagi semangat selalu petani kelapa sawit Indonesia. Jangan lupakan unsur hara mikro. Selain memberikan unsur hara walaupun dia hanya sedikit tapi keuntungannya luar biasa banyak. Dan yang paling penting adalah tanpa mikro ketika borat itu kekurangan, walaupun dalam proses hidup kelapa sawit itu kekurangan unsur hara mikro yang hanya dibutuhkan sedikit saja, tapi bahwa kelapa sawit akan menimbulkan multi gejala ya, yang pernah kita jelaskan. Apakah ada daun berduri, daun seperti duri ikan atau fishbone leaf, kemudian yang membentuk ujungnya Z, kemudian keriting dan sebagainya, merupakan gejala kekurangan boron yang harus kita berikan. Sekali lagi, walaupun sedikit adalah bagian dari kebutuhan dari tanaman itu sendiri. Dan sekali lagi kalau kita beranalogi yang misal boron itu seperti rokok bagi perokok. Nggak usah nyebutin orang, pendi aja. Hidup tidak akan lengkap setelah makan, ngopi, kalau nggak ngerokok nggak akan sempurna. Tidak ada produktifnya. Jadi sekali lagi gunakan unsur hara mikro yang sesuai dengan takarannya. Dan jangan lupa gunakan daybug yang mungkin bisa sahabat The Brondol semuanya gunakan untuk tanaman kelapa sawit kita. Sekali lagi harganya sangat terjangkau, makanya direview sama The Brondol. Itu saja, semoga bermanfaat bagi sahabat The Brondol semuanya, dan semoga Allah memberikan kesehatan dan kebahagiaan tanpa syarat, dan salam planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Too many things going on, I can't keep track of them all. From people dropping a bomb to people putting up walls. I feel like life is on hold, perception stuck in a vault. I know that time can heal all, but how much time till we fall? It's awfully chilly outside, when there's no shelter to hide. When everything is a lie, you'll find that out in some time. But when the things on your mind are all considered